Demikian pula perselisihan para ulama tentang air liur anjing najis apa enggak. Jumhur mengatakan air liur anjing najis. Imam Malik berkata apa? Air liur anjing suci. Apakah berarti kita katakan, wah Imam Malik nyesatin nih? Nggak boleh Pak, semuanya ulama. Mereka sama-sama berhujjah dengan dalil. Dalam hal ini kita hanya merojihkan saja mana yang paling kuat. Nah ini masalah ijtihadiyah. Karena nasnya tidak sharih, tidak gamblang, tegas menunjukkan kepada hal seperti itu. Ketika saya berpendapat bahwa kucing itu kotorannya tidak najis, saya dibodoh-bodohin Pak. Ini kan ikhtilaf, ulama dulu sudah berselisih. Ya dalam masalah ini hanya karena Anda selama ini baru tahu dan baru dengar, terkejut. Bahkan Imam Syaukani sampai-sampai berkata dalam kitab Nailul Awtar apa? Walladzi yatahattam al-qaulu bihi. Pendapat yang harus dipegang adalah bahwa seluruh kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Sampai begitu beliau berkata. Mungkin kalau ada orang yang mau baca buku Imam Syaukani, oh Imam Syaukani nyesatin ini. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu ya. Kalau bisa jawab dua itu, kita mundur semuanya. Tidak akan lagi bicara tentang ente ya. Tapi kalau tidak, ya sebetulnya bukan bicara tentang ente, menertawakan aja ya. Saya itu tidak suka menyalahkan orang. Mau kafir pun nggak ada urusan, hak masing-masing. Tapi kalau sudah nyerang-nyerang orang, mengusik orang, kita adu. Sejauh mana sih pengetahuannya? Bahkan sampai sekarang ente belum bersuara tentang kedustaannya. Mengatakan Imam Nawawi menyalahkan istihbabun niyah. Istihbabun niyah itu adalah korban dari kesalahpahaman terhadap ucapan Imam Syafi'i. Artinya kita mengikuti ajaran orang yang salah paham. Sekarang kita hantamkan dengan beberapa hal yang akan menampar muka Anda sendiri. Kalau Anda memang benar-benar berpegang kepada pendapat yang pertama, bahwa kalau ulama mengatakan begini atau begitu, maka jangan dibilang sesat. Maulid Nabi, Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, Abu Syama, Imam Asyuti mengatakan itu baik. Kenapa ente enteng sekali mengatakan itu salah, mengatakan itu sesat? Hanya karena kalian tidak temukan dalilnya. Kan kalian yang bilang, kalau sudah ulama yang bilang, jangan disalahkan. Karena ulama itu berbicara berdasarkan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Siapapun ya, termasuk kawan-kawan kita, termasuk Ustadz tadi itu. Sekarang akan saya sampaikan satu pembahasan yang gamblang, yang tidak butuh modal ilmu tinggi-tinggi untuk memahami. Cukup kamu tidak fanatik, cukup kamu tidak merasa sudah benar, cukup kamu tidak merasa yang paling benar, cukup kamu buka otak kamu sedikit saja, insya Allah sudah paham. Yang pertama, Ustadz ini sebetulnya sudah lumayan dalam cara berpikirnya, bahwasanya di dalam beragama ini kita ikut ulama dan tidak boleh menyalahkan ulama, karena mereka semua berbicara berdasarkan dalil. Jadi sudah tidak mentok dalil itu kitab dan sunnah, bukan ucapan ulama, sudah nggak seperti itu ya. Artinya, oke, dalil itu kitab dan sunnah, tetapi yang meramu kitab dan sunnah menjadi dalil itu adalah ulama. Artinya tidak boleh kita buang ulama itu. Paham ya? Paham. Jadi tidak boleh kita bilang Imam Malik sesat karena Imam Malik mengatakan liur anjing tidak najis. Begitu ya. Contohnya, tidak boleh. Tetapi sangat disayangkan sekali dua hal dari Ustadz ini. Yang pertama, dia sudah berpegang kepada prinsip itu ya, bahwasanya kalau sudah ulama mengatakan A atau B atau C, tidak boleh kita anggap salah, tidak boleh kita anggap sesat. Dia menyebutnya Imam Malik, 4 ulama tertinggi atau mujtahid mutlak mustaqil. Tidak boleh kita tolak pendapatnya. Sekarang ketika dia bicara tai kucing, dia membela ucapannya, dia membela pendapatnya bahwa tai kucing suci. Tetapi, oke, dia ikut ulama. Cuma karena sok-sok mau mentarjih mungkin, sehingga pendapat yang nyata-nyata menabrak 4 ulama madhab, menabrak madhab Hanafi, menabrak madhab Maliki, menabrak madhab Syafi'i, menabrak madhab Imam Ahmad, tetap dia pakai hanya karena menghormati ini ulama. Bahkan dia ngotot mengatakan apa yang diucapkan oleh Imam Syaukani, walladzi yatakhattamul qaul. Padahal Imam Syaukani ini siapa dibanding 4 ulama madhab? Apa begitu model dia mentarjihnya? Asal ada ulama yang bilang boleh, lalu boleh, tidak mau tahu yang diselisihi itu siapa. Artinya 1 banding 100 kok milih yang satu. Saya bukan menyalahkan, perhatikan. Ini pengantarnya saja. Saya hanya geli dengan orang yang asal nemu ulama mengatakan boleh, lalu dia berpegang kepada pendapat itu. Dia tidak mau tahu.
Kalau bagi saya itu konyol. Kenapa? Karena la yambawi al-khuruju minal madhahibil arba. Tidak boleh keluar dari 4 ulama madhab. Kalau air liur anjing sah. Imam Malik. Kalau tai kucing atau baulu atau rawsu ghairi makulil lahmi, kotoran binatang yang tidak bisa dimakan, ittifaq 4 ulama madhab itu najis. Dan ini bahaya sekali karena najis dan suci. Ya. Kalau nyentuh makanan berarti kita makan menjadi halal dan haram. Kalau sholat menjadi sah dan tidak sah, krusial sekali. Berani sekali ikut pendapat ulama yang minoritas, sangat minoritas. Dan menabrak ulama jumhur, bahkan ittifaq 4 madhab. Cuma untuk membela tai kucing. Atau membela dirinya karena diserang. Jadi ingin terlihat keren, saya bukan orang bodoh, saya tahu hukum. Ini ada ulamanya. Walladzi yatakhattamu bihil qaul. Imam Syaukani yang harus diikuti tai kucing suci. Dibela habis-habisan. Tetapi kalau saya, oke. Setidaknya itu wacana keilmuan. Walaupun boyo sebaiknya, untuk apa sih umat diajak mengikuti pendapat ulama minoritas? Apa pentingnya ente mengatakan tai kucing suci? Apa pentingnya? Mau makan tai kucing ya? Mau buat kue dari tai kucing kan enggak juga. Ya kan enggak. Sekarang mari sedikit saja di-upgrade kecerdasannya itu ya. Jangan selalu merasa paling tahu lah. Orang tidak tahu, kalian kaget karena tidak tahu perbandingan madhab. Buset. Tidak usah belajar perbandingan madhab. Dalam madhab Syafi'i juga itu sudah biasa disebut bagaimana pendapat imam lain, bagaimana pendapat madhab lain, sudah biasa ya. Jangan merasa paling keren lah. Apalagi konyol ujung-ujungnya. Sekarang kita hantamkan dengan beberapa hal yang akan menampar muka Anda sendiri. Kalau Anda memang benar-benar berpegang kepada pendapat yang pertama, bahwa kalau ulama mengatakan begini atau begitu, maka jangan dibilang sesat. 1. Maulid Nabi, Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, Imam Abu Syama, Imam Asyuti mengatakan itu baik. Kenapa enteng sekali mengatakan itu salah, mengatakan itu sesat? Hanya karena kalian tidak temukan dalilnya. Kan kalian yang bilang, kalau sudah ulama yang bilang, jangan disalahkan. Karena ulama itu berbicara berdasarkan dalil. Apa ente kira Imam Suyuti bicara tidak pakai dalil ketika soal maulid? Apakah ente kira Imam Ibnu Hajar bicara tidak pakai dalil, asal bacot ketika tentang maulid? Apakah ente kira ketika Abu Syama mengatakan dua min ahsani ma ubtudi'ah fi hadzal zaman, sebaik-baiknya hal yang memang bid'ah pada waktu ini adalah maulid Nabi? Apa ente kira mereka bicara tidak pakai dalil? Yang pakai dalil hanya Imam Syaukani ketika bilang tai kucing suci. Sementara ini enggak. Kan konyol cara berpikirnya. Kenapa giliran seperti itu ente ngotot tai kucing? Sementara maulid sudah jelas ada ulama yang mengatakan itu baik, itu berpahala, itu bid'ah hasanah, ada dalilnya, masih ditolak juga. Apa lebih penting tai kucing daripada orang maulidan? Atau memang sengaja ingin menyalah-nyalahkan orang gitu? Orang sudah bilang tai kucing najis, kamu bilang suci. Orang bilang maulidan sesuatu yang baik, kamu bilang terlarang. Padahal sama-sama tidak ada nas sorehnya. Nabi tidak maulidan, tapi tidak bisa kamu simpulkan Nabi melarang maulidan. Karena goblok kalau begitu ya. Karena kaidah ulama, itu kaidah ulama, at-tarkula yadullu ala tahrim. Tidak dikerjakan Nabi bukan berarti hukumnya haram. Begitu. Yang kedua, masalah talafud bin niyah. Ibnu Hajar mengatakan itu kias kepada sabda Nabi, labbaitu hajjan, labbaitu hajjan au umratan. Ini kan ulama sudah bilang, Pak. Itu kias. Hukumnya mustahab. Imam Nawawi mengatakan mustahab. Kenapa ente bilang itu salah? Giliran tai kucing dibela, giliran orang baca niat diserang habis-habisan. Dianggap mengada-ngada, bid'ah, dolalah, finnar. Padahal sama-sama ada ulamanya. Yang mengatakan menambah dalam sholat itu wa'afini wa'fuani, Imam Ghazali yang mengatakan ada tambahan wa'fuani. Ente bilang itu mengada-ngada, itu nggak ada dasarnya. Kok berani congornya bilang itu nggak ada dasarnya? Jadi dipikirnya Imam Ghazali itu bicara tidak punya dasar, sementara Imam Syaukani ada dasarnya. Lucu kalian ini ya. Tai kucing itu ya,
Ulama siapa yang mengatakan boleh? Bandingkan dengan yang mengatakan najis. Tidak sesuai. Ya. Antara 1 dan 1000 mungkin. Ya. Itu aja masih kamu bela. Hanya karena menghormati ulama pasti ada dalilnya. Kenapa giliran tambahan wa'fu anni, talafud bin niat, di mana banyak ulama yang mengatakan itu sunnah, bahkan maulid Nabi banyak yang mengatakan itu sesuatu yang baik, berpahala. Kalian celah-celah. Apa lalu kalau bagian ini mereka bicara tidak pakai dalil? Hanya soal tai kucing yang pakai dalil. Ini yang saya bilang tidak waras. Memang mau cari gara-gara. Cari gara-gara. Mau kelihatan yes mungkin ya. Oh, saya tahu banyak madhab. Kalian kan kaget tidak tahu. Ya kalau ngomong sama jemaahnya oke. Kenal Islam baru sehari 2 hari mungkin. Dan yang mereka dengar kan cuma ente aja memang. Karena mungkin di doktrin tidak boleh dengar yang lain. Kalau bagi kita maaf bro ya. Maaf ya. Sok keren ya, sok keren ya. Masalah merokok ngotot haram. Padahal baca dalam Mausu'ah Fiqhiyah, semua ulama mazhab itu berbeda. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Mazhab Maliki sama, Hanafi sama, Hambali sama. Kalau prinsip ente soal tai kucing, tidak boleh kita bilang yang mengatakan itu suci adalah sesat. Karena dia pasti punya dalil. Kenapa giliran rokok yang mengatakan itu halal ente celah? Atau bukan ente, mungkin kawan-kawan ente ya, atau mungkin bayi-bayinya itu. Kenapa yang jelas-jelas ente celah itu sampai berdusta pula menyerang bagaimana orang mengatakan usolli? Sementara ada ulama yang mengatakan talafud biniyat itu istishab, ya, mustahab. Bahkan pendalilannya Ibnu Hajar mengatakan itu kias. Kias itu adalah dalil yang muktabar, muttafaq dalam agama. Quran, sunnah, ijma, kias 4 dalil ini semua mazhab pakai. Yang mukhtalaf itu 7 sisanya ya. Sehingga dalil itu ada 11 ya. Bukan hanya 4 ya. Begitu Pak ya, begitu. Ini cara berpikir yang semua orang paham. Kenapa giliran tai kucing kamu itu asal ada ulama yang bilang suci terus kamu ngotot suci? Lalu kenapa giliran maulid sudah banyak ulama yang bilang itu baik? Ngotot ente serang. Artinya jangan sungsang. Sudah jelas mayoritas orang maulidan. Bahkan di dunia ini mayoritas ulama juga mengatakan maulidan itu baik. Bahkan mufti-mufti seluruh dunia itu yang melarang maulidan itu minoritas ya. Mufti Mesir, mufti Yordan ya. Semua mengatakan maulidan itu baik. Ngotot ente serang. Kenapa prinsip bahwa ulama itu mesti ada dalilnya ente nggak pakai? Kenapa itu hanya ente pakai ketika tai kucing? Apa hanya karena ente dibully soal itu sehingga mau sok keren ya? Ya, begitu. Jadi jangan bandingkan tai kucing, Pak ya biar paham, dengan liur anjing. Ya. Liur anjing itu Imam Malik yang berpendapat, tai kucing Imam Syaukani. Atau ya ada yang atas-atasnya, tapi tidak ada yang selevel 4 ulama madhab. Itu saja ente bela ya. Saya hanya ingin kita waras, tidak tercekoki, tidak tertipu, gitu saja. Tidak terkelabui ya. Bahkan sampai sekarang ente belum bersuara tentang kedustaannya. Yang mengatakan Imam Nawawi menyalahkan istihbabun niyah. Yang mengatakan bahwa istihbabun niyah itu adalah korban dari kesalahpahaman terhadap ucapan Imam Syafi'i. Artinya kita mengikuti ajaran orang yang salah paham. Itu jahat sekali. Itu akan menjadi rekaman sejarah bagaimana Anda berdusta di hadapan jutaan orang. Dan Anda diem-diem saja. Giliran tai kucing berani klarifikasi. Klarifikasinya pun aneh. Dan menampar muka sendiri. Anda bilang tambahan wa'fu anni itu tambahan dari orang Indonesia. Padahal wazadahu al-Ghazali. Berani Anda terbuka tentang itu bahwa salah. Saya itu tidak suka menyalahkan orang. Ente jangankan cuma mau kafir pun gak ada urusan. Hak masing-masing. Tapi kalau sudah nyerang-nyerang orang, mengusik orang, kita adu. Sejauh mana sih pengetahuannya? Ya kalau terlalu merendahkan orang kan kamu cuma santri bukan LC. Ya sudah kalau begitu saya tanya saja. Coba di mana buktinya Imam Nawawi menyalahkan itu? Ya istihbab itu. Di mana buktinya bahwa wa'fu anni itu tambahan orang Indonesia? Kalau bisa jawab dua itu, ya, kita mundur semuanya.
tidak akan lagi bicara tentang ente ya. Tapi kalau tidak ya sebetulnya bukan bicara tentang ente, menertawakan aja ya. Karena sudah terlalu lucu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.